Berbicara dengan generasi Z atau berbicara tentang generasi Z memang tidak ada habis-habisnya dengan segala keunikan dan segala kekurangan dari generasi Z memiliki sisi menarik untuk dibahas. Di video sebelumnya kita membahas tentang kelemahan generasi Z, yaitu 5 kesalahan fatal dalam generasi Z. Dan hari ini di video yang ketiga ini saya berniat untuk membahas tentang 5 keunggulan generasi Z yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi lain. Saya langsung masuk. Generasi Z sering dikenal sebagai generasi yang beyond the expectation, yaitu generasi yang memiliki ekspektasi di luar batas kemampuan dan juga memiliki daya inovatif, daya praktis, daya cepat, dan daya-daya yang saya rasa itu memiliki keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Sering dibilang generasi inovatif dikarenakan banyaknya perkembangan teknologi dan pesatnya perkembangan teknologi yang membuat informasi sangat mudah didapatkan, dan itu menjadi sebuah keuntungan bagi generasi Z. Baik, saya masuk ke poin yang pertama, ialah generasi Z memiliki ambisi sukses yang begitu besar. Tentu hal ini sangat sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada generasi Z. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat generasi pendahulu kita, yaitu generasi boomer, hidup di mana pada saat perang, pasca perang, di mana mereka berpikir bisa makan saya sudah sangat bersyukur. Dan begitu juga generasi X, di mana generasi X adalah generasi di bawah generasi boomer. Mereka hanya berpikir bagaimana saya ini bisa makan, saya ini bisa memberikan makan kepada keluarga saya, dan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat disyukuri pada zaman itu. Memasuki generasi X, generasi milenial, mereka berpikir bagaimana saya ini bisa sekolah, bagaimana saya ini mendapatkan pendidikan yang layak, dan menjadi sebuah keharusan untuk menempuh pendidikan-pendidikan di kampus-kampus dan pendidikan yang formal. Tentu generasi milenial memiliki keunggulan dan kekurangannya tersendiri. Begitu juga generasi sebelumnya. Memasuki di generasi Z, generasi di bawah milenial, yaitu tahun 98, anak-anak kelahiran tahun 98 hingga tahun 2012, mereka memiliki keunikan tersendiri disebabkan oleh kestabilan ekonomi pada saat ini dan juga kestabilan dunia pada saat ini, membuat dan kemajuan-kemajuan teknologi membuat informasi sangat mudah didapatkan bagi generasi Z. Dan melihat bagaimana orang sukses, dan melihat bagaimana perjalanan-perjalanan masa-masa lalu orang sukses, mereka berambisi untuk menjadi sukses di usia muda. Tentu ini sebuah anugerah, tetapi tetap harus didampingi dan tetap harus membaca literasi yang lebih banyak, dikarenakan ambisi yang begitu besar kadang bisa menjadi bumerang bagi kita. Tentu bagi generasi Z, kita harus sadar bahwa kita memiliki anugerah ini, kita harus semangat, dan ambisi yang kuat harus kita bisa arahkan. Tentu ini perlu dukungan dari orang tua dan juga mentor-mentor daripada yang lebih tua di atas kami untuk memberikan motivasi dan mengarahkan kami. Saya rasa itu. Kita memasuki poin yang kedua. Poin kedua adalah ciri khas genetik dari generasi Z, yaitu adalah praktis dan cepat. Kita bisa lihat dari pergerakan startup di Indonesia, mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan dari generasi Z. Kita bisa lihat dari GoFood, GoMart, dan Go Sayur. Ya, masih banyak lagi contoh-contohnya. Sayur Box, Tani Hook, itu adalah jawaban dari mulainya generasi Z ini bertumbuh. Mereka menikah di usia muda, mereka tidak ingin masak dan ke pasar, itu menjadi suatu hal yang ribet bagi mereka karena tidak praktis dan cepat. Mereka akhirnya memesan bumbu masakan, sayur-sayur, semuanya dilakukan di online karena mereka berpikir ini adalah hal yang praktis dan hal yang cepat. Tentu ini adalah jadi genetik tersendiri bagi generasi Z, dan saya rasa ini menjadi suatu keunggulan di mana mereka lebih mementingkan suatu praktis, efisien, dan efektif. Itu adalah salah satu keunggulan dari generasi kita. Tetapi ingat, tidak semuanya bisa praktis dan cepat. Tentu semua ada beberapa poin-poin tertentu itu membutuhkan suatu proses. Contohnya dalam belajar, dan apalagi Anda ingin kaya, tidak ada kaya yang cepat dan praktis. Semuanya membutuhkan proses. Jika Anda kaya dan cepat, antara dua, yaitu Anda judi, dan kedua Anda adalah terima dari money laundry. Saya rasa itu. Yang ketiga adalah keunggulan generasi Z yang ketiga. Saya rasa poin yang ketiga ini memiliki suatu anugerah tersendiri, yaitu generasi Z memiliki genetik, yaitu empati yang tinggi.
Jika Anda sering melihat live TikTok, Anda melihat live streaming ataupun live streaming yang itu baik itu bermain game ataupun bermain-main sesuatu yang unik-unik, tetapi mereka itu menyediakan tombol donasi. Dan Anda tahu yang mendonasi itu, saya kira itu nggak bakal ada yang mendonasi karena hanya bermain game. Tetapi ketika melihat donasi mereka, ada yang mentransfer 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang 20 ribu, 10 ribu. Tetapi ini menandakan bahwa generasi Z memiliki empati yang tinggi karena mereka berpikiran bahwa ketika saya di posisi ini, maka saya akan berharap orang melakukan seperti ini. Tentu ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada generasi Z, maka ini perlu kita apresiasi. Dan bagi generasi Z, teman-teman saya semuanya, ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa empati yang tinggi ini akan melahirkan budaya dan norma yang sehat bagi kehidupan masyarakat. Baik, masuk ke poin keempat yang saya rasa ini adalah benar-benar ciri khas dari generasi Z, yaitu genetik. Memang asal genetik Gen Z adalah flexibility, yaitu sangat fleksibel, tidak mau terkekang, pengennya kerja, tidak ada yang mengekang antar waktu, ruang dan waktu. Mereka ingin kerja bebas di mana saja dan waktu yang bebas dan sangat fleksibel. Mereka tidak ingin dikekang oleh waktu-waktu yang harus jam 7 masuk kantor hingga jam 5 baru pulang ke kantor. Mereka tidak terbiasa dengan itu, mereka ingin bebas mengerjakan di mana-mana. Tentu ini adalah sebuah keuntungan bagi sebuah perusahaan karena tidak perlu menyediakan kantor, tidak perlu menyewa kantor, tidak perlu menyewa listrik. Ini akan menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Tetapi flexibility tentu memiliki bumerang-bumerang tersendiri jika tidak dimanage secara baik. Tapi ini sebuah keunggulan yang sangat luar biasa yang dimiliki generasi Z karena flexibility tidak perlu terlalu idealis terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di tempat lain. Saya rasa itu suatu keunggulan. Yang kelima, anugerah yang diberikan Tuhan kepada generasi Z yaitu ialah penasaran yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi. Rasa penasaran yang tinggi ini sangat sulit didapatkan. Memang tidak semua generasi Z memiliki rasa penasaran yang tinggi, tetapi mayoritas generasi Z memiliki rasa penasaran yang tinggi disebabkan oleh karena mudahnya informasi. Jadi Anda tidak bisa membilang ke generasi Z bahwa oh ini bukan waktumu untuk mempelajari ini, oh ini bukan masanya, ini bukan tempatnya untuk belajar ini. Itu adalah kesalahan fatal jika Anda membicarakan itu di depan Gen Z. Maka Gen Z akan mencari jawaban dari apa yang Anda sembunyikan di balik itu. Karena di pikiran generasi Z, di pikiran saya sendiri, bahwa umur itu bukan batasan dalam kreasi, bukan batasan dalam mempelajari, bukan batasan dalam berkarya. Umur hanyalah sebuah angka. Yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Tentu hal ini perlu juga di mentori oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita, bahwa orang yang lebih tua dari kita tentu punya pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Rasa penasaran memang harus pada yang positif, tidak boleh kepada yang negatif. Ketika kita salah dalam pergaulan, tentu ini akan merusak pribadi kita dan merusak generasi-generasi di bawah kita. Saya rasa itu adalah 5 keunggulan yang saya rangkum menjadi sebuah keunggulan dalam generasi Z. Ini adalah poin-poin penting yang saya rangkum untuk generasi Z dan untuk teman-teman semuanya agar kita mengerti terhadap siapa kita dan mengerti di mana poin-poin yang saya harus masukin di dalamnya. Tentu generasi Z, di samping kita punya keunggulan, tentu keunggulan ini hanya bertahan sementara karena dunia ini berputar. Sekali lagi saya ingatkan, dunia ini berputar. Apa yang kita rasa ini adalah sebuah keunggulan, maka 10 tahun lagi ini akan berubah. Maka 10 tahun lagi ini akan menjadi biasa. Tentu generasi milenial mempunyai suatu keunggulan pada masanya. Tapi di zaman sekarang itu menjadi suatu hal yang biasa saja. Sama seperti ini, sama seperti itu, generasi kita bakal melakukan seperti itu, yaitu adalah setiap kita naik maka akan ada waktu untuk turun. Tentu untuk mengalami waktu turun adalah kita mengantisipasinya dengan cara-cara terbaik kita. Saya Muhammad Rosid, tetap kita harus menjadi muda yang beradab dan muda yang beretika. Saya Muhammad Rosid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.